Kali ini saya akan mengunjungi salah satu masjid tua yang ada di kawasan Pekojan, Jakarta Barat. Namanya adalah Masjid Jami An-Nawir. Nah, Masjid Jami An-Nawir ini menjadi penanda keberadaan komunitas Arab terbesar di Batavia sejak tahun 1760. Masjid Jami An-Nawir berdiri kokoh di jantung Jakarta Barat. Bangunan ini menjadi salah satu masjid tertua di ibu kota. Didirikan 265 tahun silam, Masjid Jami An-Nawir menyimpan jejak sejarah panjang. Keberadaannya menandai awal mula komunitas keturunan Arab di kawasan Pekojan. Selain menjadi tempat ibadah, masjid yang khas dengan 33 pilar yang melambangkan jumlah bacaan tasbih ini menjadi bukti peradaban Islam yang tumbuh di Batavia tempo dulu. Masjid ini terletak di tengah-tengah permukiman padat penduduk. Nah, kalau dari segi sejarah, dari cerita sejarah dulu, boleh tahu nggak Pak Ustadz peran dari Masjid Jami An-Nawir ini terhadap komunitas keturunan Arab yang ada di Pekojan? Apakah menjadi tempat ibadah saja atau memang tempat berkumpul dan juga melakukan kegiatan lainnya seperti apa Pak Ustadz? Baik, untuk kita kaitkan Masjid Jami An-Nawir Pekojan dengan kampung Arabnya sendiri, itu tidak bisa dipisahkan karena ini sebagai simbol, ya, sebagai warisan menunjukkan bahwa dahulu masyarakat Pekojan ini yang ada di sekitaran Masjid Jami An-Nawir dengan jumlah yang sangat besar, ya, terutama daripada keturunan Arabnya dan juga masyarakat Muslimnya, sehingga masjid ini dibuat sebesar dan seluas ini. Nah, ini sebagai satu tanda bahwa dahulunya dipenuhi oleh masyarakat Pekojan yang Muslim. Wilayah Pekojan dulu dihuni oleh ribuan masyarakat keturunan Arab dari etnis Yaman. Kalau boleh saya bicara lagi tentang sejarah, dan asalnya dari Yaman seperti Betul. itu. Boleh cerita Pak Ustadz? Ya, artinya memang masyarakat Arab yang ada di wilayah Indonesia ini mereka mayoritas dari negeri Yaman. Ya, mereka melaksanakan yang namanya tugas untuk berdakwah dan juga melakukan perdagangan dengan berbagai wilayah-wilayah negara yang ada di belahan bumi ini. Nah, kemudian mayoritasnya mereka memang mendaratnya di wilayah Indonesia ini. Gitu. Pekojan adalah cikal bakal perkampungan Arab di Batavia. Tempat mereka mulai menyebar ke berbagai daerah di Jakarta. Saat bulan Ramadan dan Hari Besar Islam, Pekojan kembali ramai dikunjungi warga yang keturunan Arab. Nah, kemudian di saat itulah momen masyarakat yang dahulunya tinggal di Pekojan, kemudian mereka sekarang sudah di luar Pekojan, mereka berdatangan. Itu yang utamanya. Kemudian juga di hari-hari raya, seperti hari Lebaran, dan juga ada perkumpulan di hari Lebaran tersebut, yaitu uat untuk masyarakat Pekojan khususnya. Berjarak 150 meter ke arah timur masjid berdiri Langgar Tinggi, sebuah musola yang menjadi saksi keberadaan komunitas keturunan Arab di Pekojan. Dibangun pada tahun 1829, bangunan cagar budaya ini menjadi saksi eksistensi komunitas keturunan Arab dalam kehidupan Islam di Batavia kala itu. Langgar Tinggi berdiri di samping Sungai Angke yang pada masa kolonial dulu menjadi jalur perdagangan. Ketua RT setempat, Maryadi, menyebut warga keturunan Arab di lingkungannya kini tidak lebih dari 5%. Meski begitu, mereka masih datang untuk beribadah tarawih pada malam ke-29 Ramadan. Ya dijadiin musola mungkin. Soalnya dari mana-mana tuh datangnya kemari semua. Pakai rakit bambu dari Tangerang, dari mana kesini semua. Jadi pengasawan di sini dia. Dulunya, zaman dulunya. Belum ada jalan darat gitu? Ya, belum ada. Ya, ada jalan darat, cuman pada kemari semua. Kayu, bambunya apa semua di sini semua. Naruh rakitnya apa semua. Kalau sekarang gimana Pak kondisinya Pak? Banyak juga yang ibadah di sini Pak? Ibadah sini kurang dari sini soalnya penduduknya banyakan pendatang, banyakan bos-bos lah. Salah satu profesi yang dijalani warga keturunan Arab di Pekojan adalah berdagang. Hingga saat ini jejak aktivitas tersebut masih terlihat di Langgar Tinggi. Tempat ibadah utamanya berada di lantai 2, sementara lantai dasarnya difungsikan sebagai tempat wudhu dan sejumlah toko parfum milik warga keturunan Arab.
Di beberapa sudut Pekojan, para pedagang parfum Arab masih bisa ditemui, meski jumlahnya tak lagi banyak. Botol-botol parfum tersusun rapi di etalase. Aromanya mulai dari wangi bunga, buah hingga oud yang khas. Parfum biasanya dijual dalam bentuk minyak atau diracik sesuai dengan permintaan, lalu dikemas dalam botol-botol kecil. Ini wangi jeruk. Nah, kalau di sini memang banyaknya warga keturunan Arab, memang salah satunya adalah jualan ini, jualan parfum ya. Tapi kalau tadi barusan nanya sama Bapak penjualnya di sini, bahwa memang sekarang tidak terlalu banyak lagi ya Pak yang menjual barang-barang seperti ini ya Pak ya? Pada kemana ya Pak? Mencar-mencar ya Pak? Oke, Tanah Abang, pindah ke Condet, dan juga sekarang banyaknya tidak hanya orang keturunan Arab saja yang jualan bibit parfum ataupun parfum, tapi sudah banyak ya Pak yang jualannya. Sebagian warga keturunan Arab di Pekojan dikenal sebagai pedagang kambing. Laman resmi pemerintah kota Jakarta Barat menulis, para pedagang di Pekojan sudah berdagang turun-temurun sejak 200 tahun lalu. Hingga kini profesi ini diwariskan secara turun-temurun dan masih bertahan hingga kini. Haji Dudung salah satunya. Di usia 66 tahun, ia masih menjalani usaha yang diwariskan oleh sang kakek. Setiap hari setidaknya 15 kambing terjual, baik secara utuh maupun dalam potongan daging per kilogram. Kambing-kambing ini merupakan kambing lokal yang didatangkan dari Lampung dan Jawa Tengah. Tak hanya Haji Dudung, Pekojan juga masih memiliki 3 pedagang kambing lainnya yang semuanya adalah warga keturunan Arab. Masing-masing pedagang sudah memiliki pelanggan setia sejak lama. Para pedagang berjualan mulai dari jam 4 pagi hingga 3 sore setiap harinya. Jual kambing ini asal muasalnya ada 2 orang, Pak Salim sama Pak Said. Asal muasalnya dulu yang paling orang kenal tuh di orang-orang Arab tuh ya, kenal orang Pekojan sama pedagang kambing di Tanah Abang. Meski jumlah warga keturunan Arab di Pekojan kini semakin berkurang, mereka tetap setia melanjutkan profesi turun-temurun, menjaga warisan budaya dan tradisi yang telah lama melekat. Indrayani Laksmi, Nedi Pranedia, Jakarta.